Saya colok ke listrik nih, apakah sudah berfungsi dengan baik. Kita putar timernya, apakah dinamo sudah bisa muter bolak-balik. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan channel Jody Teknik. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan atau ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengubah mesin cuci otomatis menjadi mesin cuci manual. Jikalau mesin cuci otomatisnya modulnya sudah ada masalah atau enggak berfungsi atau juga sudah rusak semua. Oke, tapi sebelum saya lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan pencet tombol like dan subscribe-nya di bawah demi perkembangan channel kami, karena dengan tidak ada dukungan kalian channel kami tidak akan bisa berkembang. Oke, terima kasih sebelumnya. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah ini bagian-bagiannya daripada untuk mengubah mesin cuci menjadi manual. Karena untuk membeli modul sendiri biayanya akan lebih banyak, dan dengan ini biayanya akan lebih terjangkau dan bisa belajar juga. Pada kalian semua yang belum tahu juga yang belum paham dengan teknik ini, bisa belajar sendiri di rumah jika ada kerusakan-kerusakan yang seperti ini. Jangan bingung dan jangan panik karena bisa belajar sendiri. Oke, alat-alatnya ya ini. Pertama, trimmer 3 kabel yang biasa saya pakai. Yang kedua ini buat spin atau buat pengeringnya yang 2 kabel. Jangan lupa untuk colokan listrik PLN atau steker biasa ya, tapi saya ingin membuat tutorialnya pakai yang ini biar cepat paham. Dan tak lupa kapasitor, bebas ya kapasitornya, yang penting mengikuti aturan pada dinamonya. Misalnya ini 12 mikro atau 11 mikro atau 10 mikro harus yang sama, lebih sedikit atau kurang sedikit gak apa-apa, yang penting tidak selisih banyak. Oke, dan yang selanjutnya adalah saklar. Saklar bebas ya, pakai saklar yang model begini bisa. Jika kalian punya yang lebih bagus malah lebih bagus. Oke, yang pertama yang harus kita kenali adalah kabel-kabel daripada dinamo ini sendiri ya. Ini adalah dinamo water drain atau water drain. Jika ini berfungsi maka air akan keluar, dan jika tidak berfungsi maka air tidak akan keluar. Dan yang ini adalah kabel dinamo merah, kuning, dan apa ini namanya, abu-abu atau apa ini ya. Yang 3 kabel ini mengarah ke dinamo dan yang 2 kabelnya ini mengarah yang dinamo water drain, dan yang ini ground ya, abaikan saja yang ini. Oke, caranya begini ya, cukup gampang dan cukup simpel. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu untuk setrum langsung dan kapasitor. Dan di sini setrum langsungnya adalah yang warna ini kayak abu-abu ini, dan yang kuning sama yang merah ini bagian kapasitor. Oke, yang setrum langsung kita langsung aja connect ke listrik yang satu, bebas ya, yang hitam atau yang merah sama saja karena ini untuk colok ke PLN. Dan saya juga pakai kapasitor yang ini aja, yang 2 kabel. Yang kedua kabel ini kita gabung saja langsung ya kepada kapasitor. Ini kapasitor dari 2 kabelnya.
Ini kita hidupkan yang bagian buas atau pencuci dulu ya ini. Nah ini. Oke, lanjut setelah terpasang ya untuk kapasitornya. Sekarang main ke timernya. Ini timer. Nah, timer ini yang harus kita pasang, ini kita gabungkan dengan kapasitor ya, ini barengan. Yang ini yang barengan ini jangan sama yang ini ya. Yang ini kita gabung ke kapasitor yang mengarah ke ini ya, kapasitornya. Bolak-balik nggak apa-apa, tapi karena kabelnya ini sama ya, saya samain aja, kuning dapat kuning, merah dapat merah. Oke, ini ya sudah. Nah, jangan gegabah, kita solasi sementara, nanti kalau kepegang bisa fatal akibatnya ya. Kalau yang senior pasti sudah hafal ini ya, tapi ini untuk kita belajar. Kalian yang di rumah bisa belajar sendiri, kita praktekin sendiri jika punya masalah mesin cuci yang error pada modulnya, karena modul juga mahal. Kalau pakai ini cepat, singkat, tapi berfungsi dengan normal lagi. Oke, yang ini kita abaikan lagi. Selanjutnya kabel yang ini ya, yang dari timer ini, yang satu ini. Nah ini yang satu ini kita connect dengan listrik PLN yang satunya ya, yang satunya ini dan yang satunya ini. Nah oke, sekarang kita siap untuk menguji cobanya. Untuk bagian wasnya dulu ya, ini langsung saya colok ke listrik nih. Apakah sudah berfungsi dengan baik? Kita putar timernya, apakah dinamo sudah bisa muter bolak-balik. Nah ini kedengaran, nah lihat, nah sudah bisa bolak-balik ya, perhatikan. Nah berhenti, nah dan balik lagi, berarti pemasangan untuk dinamo wasnya sudah benar. Dan kita sekarang lanjut ke pemasangan, langsung aja kita matiin dan langsung saja kita lanjut ke pemasangan untuk water drainnya, dinamo pembuangannya. Nah biasa sama aja, karena ini untuk setrum PLN langsung kita gabung atau kita connect sama yang satu ini ya, yang setrum langsung. Nah kita gabung yang setrum langsung ini ya, yang ini nganggur dulu, dan setelahnya kita ambil saklar yang mau kita pakai ya. Ini kabel yang satunya dipasang di yang sebelahnya ini, yang satu. Oke, kita solasi sementara. Dan yang satunya ini, yang satu ini yang dapat saklar, kita gabung yang setrum yang satunya ya, langsung. Ini perhatikan ya, biar tidak gagal paham. Nah untuk sementara yang penting kita jauhin dulu di sini ya, jangan sampai kepegang, awas, jangan sampai kepegang. Oke, sekarang siap kita coba untuk dinamo water drain. Apakah water drain itu sudah bisa berfungsi atau ketarik? Sudah saya colokin. Dan sekarang saklar kita pencet, apakah dinamonya sudah berfungsi. Nah ini kedengaran. Nah ini sudah menarik tuas ya. Oke, kita matiin lagi. Nah berfungsi ya, kita coba sekali lagi. Nah dinamo water drain juga sudah berfungsi. Oke, nah yang selanjutnya sekarang perhatikan ya benar-benar. Nah yang selanjutnya sekarang kita ingin memasang yang bagian spin atau bagian pengering.
Oke, yang pertama yang satu ini ya, yang satu kita gabung di yang sini ya, yang ikut timer tadi, yang bukan yang setrum langsung, tetapi yang bagian timer, yang kabel satunya ya. Ini pakai 2 kabel untuk spinnya. Kita sambung langsung, nih gabung sama timer dan bagian saklar tadi. Nah, kita sambung langsung di sini ya, yang satu. Dan yang satu adalah di bagian, kita mencari di bagian spinnya. Karena ini kalau dicoba seperti ini, dalam keadaan seperti ini cukup berbahaya. Bahkan sangat berbahaya juga, nanti bisa pengaruh pada gearboxnya. Tapi sebelum saya pasang, saya masukin ke box dulu ya, biar bisa ketahuan nanti ya. Yang ini ya, yang timer spin ini, yang satu ikut ke bagian timer yang ini tadi ya, yang kabel coklat ini, yang sendiri nih, yang kabel coklat. Dan yang satunya nanti kita cari di mana bagian untuk kapasitor yang bagian spin. Oke, ini langsung saya masukkan dulu. Untuk mesin sudah saya pasang di box ya, ini ya. Ini sudah saya pasang di box. Sekarang tinggal kita uji coba ya. Jangan lupa ini diisolasi biar agak aman. Nah, sekarang kita tinggal lanjut mencari bagian spinnya. Oke, saya tunjukin. Jikalau spin terbalik, ini jikalau ini salah, ini dihubungkan ke bagian kapasitor ya, di kapasitor ini maupun di sini. Kita coba satu persatu. Nah, jika yang muter nantinya hanyalah pulsator, berarti kabel yang ke timer ini kebalik. Oke, langsung saja saya tunjukin. Tetapi untuk mencoba spin, posisi saklar atau posisi dinamo water drainnya harus posisi dihidupin ya. Kalau tidak dihidupin sama aja, untuk ini keduanya pulsator muter semua. Oke, sekarang langsung saya colok untuk listriknya dan saya puter untuk timer pengeringnya ya. Ini saya tempelin di mana dulu ya, yang di sini dulu. Apakah dengan nempel di sini posisi benar? Nah, kedengaran ini berarti pulsator saja yang muter ya. Ini kita lihat, ini berarti salah. Nah, ini hanya pulsator yang muter, bukan box pengering yang muter. Sekarang kita coba, berarti ini dalam posisi terbalik ya. Sekarang kita pindah di kapasitor bagian yang kuning. Apakah di sini benar untuk pengeringnya di sini? Nah, sekarang kita pasang yang di sini. Apakah di sini benar untuk pengeringnya berfungsi? Nah, kedengaran ini berfungsi ya. Nah, untuk spin pengering, nah kayak gini. Kalau spin pengering di box ini berputar semua ya, berarti untuk pemasangannya ini sudah benar. Oke, berarti ini untuk pemasangan yang di bagian pengeringnya adalah di bagian kuning, bagian kapasitor kuning. Langsung saja ini ya disambung. Apakah sudah berfungsi semua? Kita matiin yang pengeringnya. Oke, sekarang kita coba keduanya, apakah keduanya berfungsi. Yang pertama untuk mencuci dulu ini. Nah, timernya sudah hidup. Apakah
perputaran pencucinya normal. Oke, sudah berfungsi dan bisa muter bolak-balik ya. Lihat. Nah, sudah bisa muter bolak-balik, berarti ini sudah normal. Untuk pengeringnya kita coba sekarang, kita matiin untuk yang pencucinya. Sekarang kita hidupin dulu, jangan lupa dihidupin dulu ya untuk buang air, karena kalau mengeringkan airnya harus posisi habis. Nah, kedengaran dinamo water drainnya sudah menarik tuasnya, dan sekarang kita puter untuk timer bagian pengeringnya. Nah, langsung berfungsi. Oke, ada suara mencuit, biasanya ada yang kering. Nah, sudah normal. Oke, oke, saya kira sudah paham untuk terkhusus bagi pemula atau yang ingin belajar sendiri. Cukup sekian dulu untuk tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan mari kita terus belajar, karena kita dengan belajar kita dapat menambah wawasan, ilmu serta pengalaman. Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial saya yang selanjutnya. Terima kasih dan salam Setrum Mania.